Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, teman-teman peserta kajian Daurah Wanita Salihah menjemput pernikahan yang sakinah yang diadakan oleh Din Academy. Saya ucapkan jazakunallahu khaira kepada segenap tim kajian Din Academy yang telah memberikan fasilitas kepada kita semuanya untuk siap belajar. Kita doakan ya teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal solih para segenap panitia kajian menjadi amal solih yang diterima di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada mereka, keturunan yang salih dan salihah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pasangan hidup yang salih bagi para segenap panitia kajian yang belum menikah. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu parameter wanita muslimah yang siap menikah. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara yang perlu disiapkan bagi kita tentunya sebagai seorang muslimah ketika sebelum menikah adalah meluruskan niat. Ini persiapan yang paling utama. Jangan sampai kita sudah menyiapkan segala tetek bengeknya dari materi-materi, ya, disiapkan karirnya, disiapkan macam-macamnya, ya. Tapi kita lupa untuk menyiapkan niat yang ini merupakan pondasi bahagia atau tidaknya seorang hamba. Jadi seorang wanita muslimah yang siap menikah itu dia harus mengetahui dulu ilmu tentang niat ini. Baru nanti kalau dia sudah memperbaiki niatnya, meluruskan niatnya untuk apa saya menikah, Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, Allah datangkan jodohnya. Jadi perbaharui dulu niat. Untuk apa saya menikah misalnya? Yang pertama, untuk mengutamakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa pernikahan itu adalah ibadah, ya. Di mana ibadah ini bisa mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan menikah itu adalah untuk ibadah. Ya, jadi diluruskan dulu niatnya. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi teman-teman harus tahu dulu ilmunya nih. Ya, nanti kalau teman-teman sudah tahu ilmunya, oh menikah itu adalah sunnahnya Rasulullah, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Maka sepanjang teman-teman berumah tangga nanti, maka teman-teman mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ilmu dalam masalah niat ini penting sekali untuk menjadi pengetahuan yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Kemudian misalnya niatnya, ya misal berkomitmen dalam mentaati Allah, ya siap bersama-sama pasangan nanti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga penting nih, ya. Jadi kesiapan teman-teman untuk meluruskan niat diantaranya tadi meniatkan, ya, mencari partner untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Karena nanti teman-teman, yang namanya pernikahan itu ujung-ujungnya itu apa sih pernikahan itu? Ya kita saling menasehati bersama pasangan, dengan pasangan kita, ya. Alhamdulillah pernikahan kami dari nikah dari tahun 2004, ya, sampai sekarang 2024. Berarti berapa tahun itu? Berapa tahun? Putri kami yang pertama sudah mau 20 tahun. Berarti berapa tahun itu? Sekitar 20 tahunan ya. Ya 19 tahun putri kami, berarti ya pernikahan kami 20 tahun. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, semakin kesini teman-teman, ternyata ya yang namanya rumah tangga itu kita satu sama lain tuh saling mengingatkan. Misalnya nih, misal kita sedang
dalam kondisi melemah gitu imannya, nggak semangat ngajar, nggak semangat beribadah. Pasangan kita itu mengingatkan kita, ya hidup di dunia itu cuma sebentar, toh, yuk semangat yuk. Gitu, Masya Allah. Suami kita lagi nggak semangat beribadah, ya misalnya, ya terjadi juga pada diri kaum laki-laki itu futur, ya. Maka istrinya mengingatkan, ayo beb, Cin, perjalanan akhirat itu panjang. Yuk kita pendekkan dengan sholat malam misalnya. Masya Allah. Itu nanti ujung-ujungnya apa? Kita saling memberikan nasihat, semangat untuk sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting banget, pakai banget mencari pasangan yang seiman. Tolong catat baik-baik teman-teman. Jadi di antara persiapan teman-teman dalam meluruskan niat juga, karena tadi ya kita nanti siap berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mencari pasangan yang seiman, ya, mencari pasangannya yang satu frekuensi, ya itu penting juga tuh, yang satu kufu. Nah, karena nanti yang namanya berumah tangga itu teman-teman ada ngobrol gitu, ada kita tuh nanti ngobrol, kita nanti jadi kayak berteman sama suami itu. Nah kalau kita tidak satu kufu, kita tidak satu frekuensi, nanti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang nggak nyambung. Ya. Jadi yang pertama tadi pondasinya iman, yang kedua adalah satu frekuensi. Baik, yang pertama tadi ya niat. Ya, jadi kesiapan seorang wanita parameternya adalah kalau dia sudah matang dalam bab niat. Baik, bab niat itu. Yang kedua, persiapan seorang wanita, ya, dikatakan seorang wanita itu siap untuk menikah. Yang kedua adalah dia siap dengan ilmu. Nah, ini juga penting. Di kesiapan spiritual, ya, masalah agama ini penting sekali. Karena kita adalah seorang muslimah, ya, maka kita belajar bagaimana menguatkan akidah, bagaimana memahami tauhid, bagaimana menjalankan ibadah dengan konsisten, ya. Bagaimana pula tentang sebuah ilmu pernikahan di dalam agama kita itu seperti apa, paham tentang kewajiban kita sebagai seorang istri, paham tentang hak-hak kita sebagai seorang istri itu apa. Begitu pula suami kita, ya, calon suaminya teman-teman semuanya itu harus belajar apa kewajiban beliau-beliau, ya, kewajiban mereka, ya, dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, apa juga hak-hak mereka, itu harus dipelajari semuanya. Dan tentunya dalam rumah tangga ini teman-teman, ya kalau semua pasangan suami istri ini mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing, maka pernikahannya insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di antara kesiapan dalam ilmu teman-teman, di antaranya juga kita sebagai seorang istri nih, sebagai seorang istri kita juga harus paham tentang karakter dasar seorang laki-laki. Wah, ini penting banget ini. Jadi parameter seorang wanita siap menikah itu ketika dia sudah mengilmui di antara ilmu yang perlu diketahui adalah tentang karakter dasar seorang laki-laki. Kenapa Ustazah kok penting banget ya untuk mengetahui karakter dasar seorang laki-laki? Karena teman-teman akan berbeda seorang istri yang memahami karakter dasar seorang laki-laki yang pernah belajar, ya, karakter dasar seorang laki-laki dengan yang tidak pernah belajar, ya. Begitu pula suami, ya, calon pasangan kita, calon pasangan teman-teman nanti itu harus belajar. Belajar apa? Belajar karakter dasar seorang istri. Jadi karakter dasar laki-laki dalam Islam misalnya, saya tidak akan bahas panjang lebar, ini hanya misalnya. Laki-laki itu memang fitrahnya ingin dihormati. Yaitu laki-laki memang fitrahnya begitu. Nah, nanti kalau kita menjadi seorang istri, kita paham bahwa karakter dasar seorang laki-laki itu pengen dihormati, maka kita menghargai suami kita. Banyak teman-teman, ya, kisah tragis, ini yang pernah kami dapatkan, kisah tragis pasangan suami istri yang akhirnya kandas bahteranya di tengah jalan itu dikarenakan adanya seorang istri yang tidak menghargai suaminya. Ya, adanya seorang istri yang tidak memuliakan
suaminya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan suami kita. Bahkan dalam syair Arab itu disebutkan innar rajula yuridul ihtiram wa innal mar'a turidul ihtimam. Ya, dalam syair Arab itu disebutkan laki-laki itu menginginkan penghormatan dari istrinya. Sedangkan perempuan yaitu seorang istri mengharapkan perhatian dari suaminya. Masya Allah. Ini karakter dasar yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, di antara karakter dasar yang teman-teman harus ketahui adalah laki-laki ini senang kalau ditaati. Seorang suami itu senang kalau misalnya mereka memerintahkan sesuatu, kemudian kita nurut. Ini senang banget. Maka dari itu, di antara yang Allah Azza wa Jalla berikan bonus nanti di akhirat teman-teman, untuk setiap wanita salihah yang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang dia kehendaki adalah wanita-wanita yang mentaati suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tentunya mentaati suami kita bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara karakter dasar yang kadang kurang dipahami ya oleh para istri, dan ini teman-teman alhamdulillah ikut acaranya hari ini gitu loh. Di antaranya yang namanya laki-laki ini tolong diperhatikan. Laki-laki itu harus terpenuhi dua hal. Yaitu tidak bisa laki-laki itu dalam keadaan lapar. Ini karakter dasarnya dipenuhi syahwatnya dan perutnya. Ya, jadi laki-laki itu makhluk visual. Kalau misalnya teman-teman siap sudah mau menjadi istri, maka saran saya teman-teman belajar dulu untuk mengetahui bagaimana sih cara menjadikan kita itu cantik di hadapan suami kita. Nah, itu penting tuh. Bagaimana sih biar cara menata rumah, terutama dalam masalah menu makanan misalnya, sehingga tidak ada keterlambatan dalam menyajikan makanan ya kepada suami kita. Karena memang kalau orang laki-laki itu ya, kalau laki-laki itu kalau mereka lapar tuh sudah macam-macam tuh nanti kerjaannya. Ya, entah itu emosinya meluap-luap ya, dan amarahnya itu tidak bisa dibendung ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Terakhir ya teman-teman, ketika karakter dasar laki-laki itu cenderung cuek, maka ketika mereka itu cuek, mereka biasanya fokus. Maka kita sebagai seorang istri itu mengingatkan, ya jangan sampai kita biarkan saja. Karena banyak kondisi di mana seorang istri ini akhirnya memendam sebuah rasa gitu ya, memakai kode-kodean kepada suaminya nggak ngerti-ngerti. Jadi kita semua harus belajar bahwa yang namanya laki-laki itu makhluk yang nggak ngerti kode-kodean. Makhluk yang kalau kita mau sesuatu ya kita katakan, kita bicara baik-baik gitu. Karena banyak seorang istri yang akhirnya menggugat cerai suaminya dikarenakan apa? Dikarenakan istri ini nggak paham dengan karakter dasar suaminya. Ya, suaminya nggak romantis, suaminya nggak mengerti, pulang nggak bawa makanan habis kerja. Ya kalau teman-teman mau nanti punya suami, pengen suaminya pulang bawa makanan, yo bicara. Ya. Beb, aku lapar misalnya ya. Nanti pulang tolong beliin ini ya. Laki-laki yang saleh dibelikan apa yang titipi oleh istrinya. Tapi kalau kita nggak paham dengan ilmu tersebut, maka kita biarkan memendam rasa sampai akhirnya tidur dalam keadaan lapar malam-malam ya. Terbangun-bangun, ngedumel, kenapa ya kok saya nggak dibeliin makanan. Dan suaminya nggak paham-paham memang. Nggak paham-paham karena memang istrinya nggak pernah bilang. Ya. Jadi sekali lagi ya akhwat, bahwa sifat dasar laki-laki itu cuek. Sifat dasar laki-laki kalau sudah fokus dalam satu kerjaan tuh ya sudah fokus. Nah kayak kita perempuan yang multi talenta, bisa ini bisa itu, masya Allah, Allahumma barik, masya Allah. Jadi ini ditulis poin-poin ini agar apa? Biar nanti kita siap ya untuk menghadapi sikap seorang laki-laki. Baik. Kemudian ilmu yang terakhir teman-teman, yang tadi sudah ya ilmu pranikah, masalah kewajiban. Terakhir yang penting juga nih, ilmu tentang komunikasi. Wah, jadi teman-teman belajar komunikasi itu sebenarnya ya, kalau teman-teman ada yang ngambil kuliah komunikasi itu, walaupun tidak menjadi artis, tidak menjadi apa ya, misalnya orang-orang yang MC dan lain sebagainya, ternyata itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah belajar berkomunikasi
ya untuk persiapan menjadi istri yang salihah. Karena komunikasi ini sesuatu yang diperlukan dalam berumah tangga. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Jadi komunikasi itu sesuatu yang menurut saya ya, itu seperti makanan lah bagi tubuh kita. Ya, jadi bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada suami kita, bagaimana ketika kita harus menasehati suami kita dari hati ke hati, itu kita belajar. Karena banyak teman-teman, akhirnya rumah tangga yang kandas di tengah jalan, dikarenakan salah satu pasangannya belum bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangannya. Ya, Masya Allah. Dan ketika kita belajar masalah komunikasi ya, untuk tujuan agar menjadi istri yang salihah nanti, maka ini adalah ibadah ya. Jadi jangan kita memendam ya, menumpuk sesuatu yang akan kita bicarakan kepada suami kita, akhirnya nanti jadi bom waktu ya. Maka dari itu penting kita terbuka dengan suami kita ya, dari awal tuh memang harus sudah jalin komunikasi yang baik. Contoh misalnya ya, contoh ini pengalaman kami, contoh kami sepakat dari awal menikah ya, sepakat untuk tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Ya, itu dari awal tuh. Jadi suami dan saya menyepakati boleh di antara kita itu melihat HP pasangan kita masing-masing. Dari awal sudah sepakat. Dan boleh juga misalnya kita tidak ada yang kita rahasiakan. Kita boleh misalnya menceritakan sesuatu gitu ya, yang itu nanti endingnya untuk kebaikan. Ah, itu boleh. Sehingga teman-teman, dikala ada orang-orang di luar sana ya, yang saya pernah dapat cerita seorang istri di mana beliau bertanya, "Ustazah, boleh nggak kalau saya buka ya chat atau pesan suami saya karena ada kecurigaan saya terhadap suami saya." Saya tuh jadi terbengong-bengong gitu, karena di kami itu yang namanya komunikasi itu sudah terbuka dari awal gitu, sudah dibuka dari awal. Ya, tidak ada kita saling curiga, tidak ada kita tidak boleh saling membuka HP, nggak ada. Kita ya monggo silakan. Ya, karena saya sudah menjadi istri panjenengan, ya suami saya sudah menjadi suami saya, maka boleh kita saling membuka. Ya, terbuka komunikasinya. Dan itu menurut kami ya, itu lebih ringan teman-teman untuk kedepannya daripada kita menyembunyikan sesuatu yang akhirnya ada kecurigaan di antara suami dan istri. Baik, itu di antara kesiapan ya teman-teman untuk bisa melalui bahtera rumah tangga dengan baik dan tentunya dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara parameter kesiapan seorang wanita untuk menikah, dia juga harus menyiapkan. Nah, ini penting juga ya. Menyiapkan menjadi sosok seorang ibu bagi anak-anak. Menyiapkan diri. Kalau ada seorang wanita, dia sudah siap dengan ilmu. Misalnya, contohnya, bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana membaca surah Al-Fatihah yang baik. Maka dalam hal ini, dia siap untuk menikah. Karena nanti tugasnya seorang istri, ya kita tidak tahu. Bisa jadi misalnya 2 bulan setelah menikah, terus Allah karuniakan hamil. Kemudian setelah itu mengandung 9 bulan, setelah itu melahirkan. Kan nanti kalau nggak disiapkan dari awal, nanti ujung-ujungnya endingnya tuh gelagapan, apa ya bahasanya. Jadi kayak ada orang nggak bisa renang, tapi dipaksa untuk renang. Kan nanti tuh nggak baik tuh. Ketika misalnya dipaksa untuk renang, ya dia tenggelam. Ya. Jadi disiapkan dari awal, teman-teman belajar yang namanya tahsin. Belajar yang namanya membaca Al-Quran dengan baik, terutama surah Al-Fatihah. Tujuannya apa? Agar nanti suatu hari ketika teman-teman Allah karuniakan buah hati, maka teman-temanlah yang mengajarkan surah Al-Fatihah kepada buah hatinya. Jadi siap untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang salihah, ya ibu yang memberikan ya kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya. Masya Allah. Ini disiapkan dari awal ya teman-teman. Baik. Kemudian persiapan apa lagi? Ya, yang perlu kita siapkan tentunya ini nanti teman-teman bisa belajar ya dengan psikolog yang lebih mendalami ilmu ini. Ya, saya hanya menyampaikan sedikit bahwa kesiapan emosional itu penting pakai banget ya. Jadi banyak nih pasangan-pasangan yang hari ini, pasangan-pasangan muda itu yang kurang stabil gitu secara emosionalnya. Ya.
Jadi kita belajar juga. Nanti teman-teman belajar, silahkan kepada ahlinya bagaimana mengelola emosi, tidak mudah terpancing dengan emosi negatif, ya bisa menghadapi konflik. Ini penting, pakai banget. Ya karena yang namanya pernikahan itu teman-teman bukan hanya menyatukan dua insan, bukan. Tapi menyatukan dua keluarga besar, di mana kita tidak pernah tahu sebelumnya bagaimana keluarga besar suami kita. Ada banyak kisah teman-teman dalam kehidupan rumah tangga yang awalnya suami istri ini baik-baik saja, ternyata ya keluarga di antara mereka itu akhlaknya tidak baik, ya. Dan ada pihak ketiga yang ingin ikut campur dalam keluarga mereka, ya. Endingnya apa? Endingnya akhirnya teman-teman, karena istri ini belum belajar tentang bagaimana keluar dari konflik, ya bagaimana cara untuk mengatasi konflik, menghadapi konflik, ya bukan dengan lari sebenarnya. Maka akhirnya endingnya itu apa? Istrinya menggugat cerai. Padahal yang namanya konflik, yang namanya ujian rumah tangga itu sebuah hal yang nanti teman-teman temui semuanya. Ya, jadi jangan bayangkan yang namanya rumah tangga itu hidupnya enak terus. Ya, betul. Kita boleh berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti rumah tangganya itu akan baik-baik saja. Tapi bersiaplah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan suatu konflik di mana kita akhirnya diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersabar. Dan sabarnya kita dalam menghadapi konflik itu dihitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian belajar juga untuk sabar. Kan kalau sedang menghadapi konflik itu ada loh ilmunya, ilmu belajar sabar. Nah, itu teman-teman pelajari deh. Karena nanti sabar ini adalah ibadah yang tentunya teman-teman sering dengar teorinya sabar itu apa, dibagi menjadi berapa. Nanti soalnya banyak. Soal ujiannya banyak. Jadi teorinya teman-teman sering dapatkan. Soal ujian tentang kesabaran tuh dalam kehidupan rumah tangga tuh pakai banyak banget gitu. Jadi nanti teman-teman ya ketika menikah ya siap bersabar menghadapi kekurangan suami, siap bersabar ketika menghadapi kekurangan dari ipar-ipar atau dari ibu mertua, bapak mertua misalnya. Ya kita harus siap semuanya, bersabar. Enggak apa-apa, dijalani aja prosesnya. Nanti kalau misalnya kita sudah bersabar ya teman-teman, meminta pertolongan kepada Allah, mendoakan orang-orang yang mungkin misalnya pernah secara tidak disadari oleh mereka lisannya menyakiti kita misalnya, maka kita bersabar, doakan terus ya. Maka biidznillahi ta'ala akan Allah rubah dari yang awalnya tidak baik-baik saja, maka Allah akan rubah semuanya menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Jadi ada sebuah kisah juga di mana seorang suami istri, istrinya diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, punya ibu mertua yang lisannya tuh Masya Allah tidak baik, sering mengatakan sesuatu yang kotor gitu, sesuatu yang mencela ya sesuatu yang tidak baik lah. Maka istri ini bersabar ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah perbaikilah lisan ibu mertuaku ya Allah, sayangilah beliau, ampunilah dosa beliau ya Allah. Masya Allah ya. Apa yang didapatkan dari istri ini teman-teman? Allah Azza wa Jalla, zat yang maha memegang hati seorang hamba, ibu mertuanya disadarkan oleh Allah. Alhamdulillah biidnillahi ta'ala ya, tidaklah terucap ya, sekarang ya yang diucapkan oleh ibu mertuanya kecuali kata-kata yang baik-baik saja. Sudah tidak lagi mudah mencela, sudah tidak lagi mengumpat ya. Yang terucap itu doa-doa dari beliau. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yakinlah setiap konflik itu pasti ada ujungnya gitu. Jangan pernah kita berpikir maksudnya kalau ada nanti teman-teman menghadapi masalah nggak ada endingnya, nggak ada yang seperti itu. Setiap ujian tuh pasti ada selesainya. Dan kita nanti kalau udah selesai dari konflik yang A, maka Allah akan berikan ujian B, ujian C, ujian D. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting teman-teman bagi kita untuk tidak lari dari konflik, tapi kita hadapi dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini penting pakai banget. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan teman-teman hari ini, maka minta tolonglah kepada Allah. Bagaimana caranya? Sabar dan salat. Sabar dan salat. Nah, ini penting nih, sabar dan salat itu menjadi penolong bagi hamba-hamba
Allah. Ya. Nggak ada lagi yang namanya bunuh diri, nggak ada lagi yang namanya lari ke narkoba atau minum-minuman keras, nggak ada. Yang ada adalah sabar dan salat. Baik. Kemudian di antara ya tadi kesiapan emosi itu penting ya menghadapi konflik. Di antara yang perlu dipersiapkan teman-teman, seorang wanita itu siap menikah, parameternya apa saja ketika dia matang dalam berpikir. Nah, ini juga penting banget nih. Jadi teman-teman, kita itu kan dikasih akal ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa sih akal ini? Ya untuk berpikir. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba memohon kepadamu kematangan dalam berpikir. Ya. Tidak semua wanita muslimah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kematangan dalam berpikir. Ya. Allah akan berikan kepada siapa yang meminta. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kematangan berpikir, bersikap tentunya, ya bertindak, ya terutama dalam situasi-situasi yang memang kita dibutuhkan gitu. Jadi gini, masalah ada kisah ya, kisah rumah tangganya Rasulullah bersama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah. Rasulullah istrinya punya 11. Ya. Yuk kita belajar dari kehidupan mereka. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, mereka menerima perjanjian Hudaybiyah. Di mana teman-teman, dalam perjanjian Hudaybiyah itu isinya itu tidak tidak membawa keuntungan bagi kaum muslimin. Justru kaum muslimin ini didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian damai yang dibuat antara Nabi kita Muhammad SAW mewakili ya umat Islam di Madinah dengan orang-orang Quraisy Mekah pada tahun 6 Hijriah. Dan isi perjanjiannya itu diantara yang akhirnya para sahabat itu tidak mau untuk mentaati Rasulullah SAW ya, karena ketika itu umat Islam sudah siap-siap untuk umroh, untuk beribadah, datang jauh-jauh dari kota Madinah untuk umroh, bukan untuk berperang, tapi ternyata tidak diperbolehkan gitu. Bahkan ternyata di situ akhirnya umat Islam harus kembali lagi ke kota Madinah dan diizinkan melaksanakan umroh di tahun yang akan datang. Ya, Masya Allah. Padahal waktu itu umat Islam itu tidak ingin berperang. Kemudian di antara yang membuat para sahabat itu akhirnya kecewa gitu ya. Di antaranya ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang Quraisy mengatakan barang siapa yang masuk ke kota Madinah dari kalangan kafir Quraisy maka wajib dikembalikan. Tapi tidak dengan sebaliknya. Kalau ada orang Madinah masuk ke wilayah kota Mekah dan bergabung bersama barisan Quraisy, maka tidak wajib ya orang-orang Quraisy untuk mengembalikan orang Madinah ini ke kota asalnya. Jadi kan ini kan sepihak ya. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai gitu. Maka dari itu ketika para sahabat ini akhirnya tahu bahwa ada kecurangan dalam perjanjian Hudaybiyah ini, mereka ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih hewan ya, hewan yang telah dibawa dari kota Madinah, hewan sembelihan, mereka nggak mau gitu. Sampai Rasulullah bilang, ayo disembelih, nggak mau. Ayo dicukur rambutnya, tahalul, nggak mau juga. Rasulullah datang ke siapa? Rasulullah datang ke Ummu Salamah. Rasulullah curhat ke Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, para sahabatku begini, Masya Allah. Nah, Ummu Salamah ini, karena beliau punya kesiapan dalam berpikir, mental yang bagus, maka beliau memberikan masukan yang sangat bagus kepada Rasulullah SAW. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah suamiku, kata Ummu Salamah, keluarlah. Jangan kau katakan sepatah kata pun. Panggil tukang cukurmu, cukurlah rambutmu, sembelilah hewan sembelihanmu. Rasulullah SAW, seorang Rasul yang kita tahu, ya Masya Allah, beliau adalah seorang laki-laki, seorang suami yang baik terhadap istrinya. Beliau mendengar apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Beliau tidak mengatakan sepatah kata pun. Beliau memanggil tukang cukur, dicukurlah rambutnya Rasulullah, disembelilah hewan sembelihan Rasulullah. Endingnya apa teman-teman? Para sahabat akhirnya menyembelih hewan sembelihan mereka. Para sahabat akhirnya mencukur rambut mereka. Lihat betapa luar biasanya ketika Rasulullah SAW memiliki seorang istri yang sudah matang dalam berpikir. Ya Masya Allah, Masya Allah. Ini jadi penting banget ya untuk teman-teman semuanya. Ya ketika teman-teman sudah pandai mengelola emosi, teman-teman sudah pandai dalam ilmu ya,
mengetahui apa kewajiban dan apa hak ya teman-teman semuanya, maka ya teman-teman siap untuk menikah. Ya, jadi kita perlu nih untuk menata kembali hati kita. Ya, bagaimana agar kita itu sering ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita lapangkan hati-hati kita. Dan ini persiapan yang seharusnya kita persiapkan jauh sebelum teman-teman menikah. Ya, persiapan punya hati yang bersih, punya hati yang tidak mudah bersuudzon kepada orang lain, punya hati yang mudah memaafkan kesalahan pasangan kita. Itu tuh Masya Allah, persiapan yang memang perlu disiapkan teman-teman. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Ya teman-teman coba dia belajar bagaimana memaafkan teman kita yang berbuat kesalahan kepada kita, bagaimana tidak cepat bersuudzon kepada teman kita, bagaimana ya cara mengelola dan memanage hati yang baik. Masya Allah, ini kesiapan yang seharusnya kita biasakan ya agar nanti ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita bisa menghadapinya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang. Ya Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.